Komentar pelatih Malaysia usai kalahkan timnas U23 Indonesia akui lebih beruntung. Penyerang keturunan Skotlandia sudah tahu laga lawan timnas U23 Indonesia akan ketat. Konsultan timnas U17 Indonesia Frank Wormuth menyoroti kondisi fisik skuad Garuda Asia menjelang keberangkatan ke Jerman. Masih panas soal pemanggilan timnas U23 Indonesia, pelatih PSM Makassar, kami banyak sumbang pemain. Penyerang Malaysia ikut komentari polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Komentar pelatih Malaysia usai kalahkan timnas U23 Indonesia akui lebih beruntung. Pelatih timnas U23 Malaysia, Elangowan Elafarasan, mengakui bahwa mereka lebih beruntung dibandingkan timnas U23 Indonesia dalam laga perdana grup B Piala AFF. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia seusai kalah 1-2 dalam laga yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium. Dalam laga ini, tim asuhan Shin Tae-yong sempat memimpin lebih dulu setelah berhasil membalikkan keadaan dan mempermalukan Garuda Muda. Elangowan Elafarasan mengaku bahwa sebenarnya dia tetap menghormati Indonesia. Dia bahkan mengatakan sebenarnya timnas U23 Indonesia tak berbeda jauh dari tim asuhannya. Hal ini buntut dari kondisi Garuda Muda yang memiliki masalah terkait pemanggilan pemain untuk Piala AFF U23 2023. Juru taktik negeri jiran itu mengatakan Indonesia tidak bisa tampil dengan pemain terbaiknya. Begitu juga dengan Malaysia, sehingga penampilan mereka tidak dalam performa terbaik. Hanya saja, Elafarasan menilai timnas U23 Malaysia lebih beruntung dibandingkan tim asuhan Shin Tae-yong. Bagaimanapun, timnas U23 Indonesia tampil dengan membawa pengalaman meraih medali emas SEA Games 2023. Elafarasan memuji bagaimana Bagas, Kava, dan kawan-kawan mampu menguasai permainan dengan baik. Akan tetapi, Malaysia lebih beruntung karena berhasil mendapatkan peluang pada babak kedua. Hasil ini membuat Malaysia membuka peluang besar untuk bisa lolos ke semifinal. Pemimpin klasemen grup nantinya dipastikan langsung lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023. Tetapi, Malaysia tentu saja masih harus berjuang menghadapi Timor Leste nantinya. Penyerang keturunan Skotlandia sudah tahu laga lawan timnas U23 Indonesia akan ketat. Ide dari pelatih Malaysia jadikannya super sub. Penyerang Malaysia Fergus Henry bersyukur bisa mencetak 2 gol dan memenangi laga atas timnas U23 Indonesia. Malaysia mencatatkan kemenangan 2-1 atas timnas U23. Fergus mencetak 2 gol untuk membalikan kedudukan dan memenangi laga. Berbicara di depan media, Fergus mengaku sudah memprediksi laga berjalan ketat. Mencetak 2 gol yang mengubah hasil liga, Fergus mengaku hal itu merupakan ide dari pelatih Elangowan Elafarasan sebelum laga. Meski menang, Fergus menilai Indonesia masih menjadi tim yang sangat kuat walaupun menurunkan tim lapis kedua. Malaysia memuncaki klasemen sementara grup B Piala AFF U23 2023. Indonesia tim yang sangat kuat, baru menang SEA Games 2023, kata Fergus. Namun, keberuntungan ada di pihak kami, kata Tierney. Konsultan timnas U17 Indonesia Frank Wormuth menyoroti kondisi fisik skuad Garuda Asia menjelang keberangkatan ke Jerman. Timnas U17 Indonesia saat ini masih menjalani seleksi untuk mencari pemain terbaik. Para pemain terbaik yang terpilih nantinya bakal dibawa untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Jerman. Oleh karena itu, sebelum bertolak ke Jerman, Frank Wormuth pun menyoroti beberapa hal. Pelatih berusia 62 tahun itu menyoroti 2 hal, yakni persoalan kondisi fisik pemain, kemudian soal penempatan pemain di beberapa posisi. Frank menilai para pemain muda di Indonesia memang memiliki kualitas yang bagus. Fisik memang menjadi salah satu hal yang disoroti oleh Frank Wormuth. Dia menilai apabila kondisi fisik para pemain tak bagus, tentu mereka tak akan bisa tampil maksimal dalam setiap pertandingan. Untuk itu, dia menyoroti permasalahan ini dan diharapkan semua bisa segera membaik. Selain kondisi fisik pemain, Frank Wormuth juga mengakui ada beberapa posisi pemain yang belum terisi. Pencarian pemain terbaik tak mudah dilakukan, apalagi untuk mencari setiap posisi. Lebih lanjut,
Setelah menyoroti beberapa catatan ini, Wormuth mengaku hanya akan membawa pemain-pemain terbaik ke Jerman. Shin Tae-yong tak urusi target Indra Syafri untuk timnas U24 Indonesia di Asian Games. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong hanya fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 dan timnas senior untuk Piala Asia 2023. Sedangkan Asian Games 2023 diserahkan ke Indra Syafri. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mendapat pertanyaan mengenai persiapan timnas U23 Indonesia, apakah akan bersambung ke persiapan Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Pertanyaan ini disampaikan salah satu jurnalis Malaysia saat konferensi pers pralaga Grup B Piala AFF U23 2023 di Star Convention Hotel Rayong. Namun, Shin Tae-yong mengaku tak banyak tahu mengenai target untuk Asian Games 2023. Memang tugas kepelatihan di Asian Games 2022 diserahkan oleh Indra Syafri. Pelatih asal Padang itu juga akan membawa timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022. Saya tidak tahu soal Asian Games 2022, kata Shin Tae-yong. Fokus saya lebih kepada kualifikasi AFC U23 yang akan berlangsung bulan depan. Fokus kami juga lolos ke final turnamen Piala Asia U23 dan Piala Asia Qatar tahun depan. Jadi, dalam hal partisipasi Asian Games Hangzhou, sejauh ini yang saya ketahui kami sedang mempertimbangkan memanggil 22 pemain. Itu saja sejauh yang saya tahu, tambah Shin Tae-yong. Masih panas soal pemanggilan timnas U23 Indonesia pelatih PSM Makassar, kami banyak sumbang pemain. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali angkat suara terkait polemik pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, pemain mereka yakni Zaki Ashraf akhirnya tidak dilepas ke timnas U23 Indonesia. Posisi Zaki sebenarnya sudah digantikan oleh Haikal Al-Hafiz. Namun, atas tindakan ini mendapatkan polemik. Setidaknya ada dua pihak yakni Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan Indra Syafri yang melancarkan kritik keras atas tindakan klub ini. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengeluarkan pernyataan bahwa harus ada aturan khusus agar para pelatih atau pelatih asing setuju untuk melepas pemain ke timnas Indonesia. Bernardo Tavares menjelaskan pihaknya tidak diberikan tempat untuk berdiskusi soal pemanggilan pemain ke timnas. Namun, dia menerima kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI dan Indra Syafri beberapa waktu lalu. Menurutnya, kritik tersebut adalah hal yang wajar. Pelatih asal Portugal ini menegaskan bahwa PSM sudah banyak mengirim pemain muda ke timnas. Mereka mampu tampil apik dan membawa nama Indonesia menjadi lebih baik di kancah internasional. Hal tersebut harusnya bisa jadi pertimbangan saat mereka memberikan kritikan pada tim Juku Eja. Penyerang Malaysia ikut komentari polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Penyerang timnas U23 Malaysia, Aiman Afif Afizul, memberikan komentar terkait absennya dua pemain timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, pelatih Shin Tae-yong yang sempat merilis 23 daftar pemain yang akan dibawa ke Thailand untuk tampil di Piala AFF U23, namun dua nama yakni Rizky Ridho dan Zaki Ashraf tidak dilepas oleh klub mereka. Akhirnya, Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang dan M. Kanu dari Persis Solo jadi pemain yang menggantikan posisi Ridho dan Zaki. Aiman Afif Afizul menjelaskan dia sempat mendengar polemik masalah pemanggilan pemain skuad Garuda Muda. Menurutnya, mereka adalah pemain kunci yang akhirnya harus absen di Piala AFF U23 2023. Pemain yang membela Kedah Darul Aman ini menilai bahwa timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tidak bisa diremehkan. Dia menilai pemain pengganti yang mereka bawa ke Thailand juga memiliki kualitas yang baik. Selain itu, Malaysia juga datang untuk membawa hasil terbaik di Piala AFF U23 2023. Berbicara tentang peluang lolos ke babak semifinal, Aiman menilai bahwa kesempatan tersebut tidak akan mudah, apalagi banyak pemain baru yang bergabung ke dalam tim.